Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai guru PPKN akan memberikan pembelajaran flavored learning melalui Google Classroom dan juga Google Meet. Nah, di sini ada materi tentang konteks globalisasi. Kita akan buka. Nah, ini adalah materi tentang konteks globalisasi yang saya berikan melalui Google Classroom. Dan pada forum ini, saya mengajak dan menghimbau peserta didik untuk membaca dan memahami materi ini. Lalu, bukan hanya materi, saya juga memberikan games melalui Quizlet dan juga tugas-tugas. Lalu selanjutnya saya juga memberikan video pembelajaran, yaitu video pembelajaran apa sih globalisasi itu. Nah, di sini ada link yang saya kutip melalui kanal YouTube. Langsung kita klik saja. Nah, seperti ini video pembelajaran. Apa sih itu globalisasi? Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Nah, kurang lebih video pembelajarannya seperti itu. Lalu saya juga memberikan tugas kepada peserta didik. Berikut ini tugasnya. Kita klik. Nah, tugas untuk peserta didik, saya memberikan tugas yaitu untuk meresume materi yang telah dipaparkan melalui Google Meet. Lalu, video atau materi yang saya akan paparkan nanti akan saya berikan videonya. Saya sudah melakukan pertemuan daring melalui Google Meet. Oke, kita lanjut. Dan saya juga membuat variasi pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu melalui games Quizlet. Yang peserta didik dia akan lebih aktif dan juga tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini peserta didik hanya perlu mengklik link Quizlet tersebut. Nah, seperti ini. Nanti akan ada games yang sudah saya buat. Lalu, saya juga melaksanakan pertemuan daring untuk membahas materi melalui Google Meet. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai konteks global. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa agar diberikan kelancaran sampai selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, materinya akan saya tampilkan melalui presentasi. Ditunggu dulu ya, saya akan memulai presentasinya. Bentar. Oke, apakah presentasinya muncul? Tolong dijawab. Belum, ini belum muncul. Belum muncul ya? Belum, Pak. Belum, nanti coba saya cek lagi.
Coba dicek dia apakah ada. Silahkan dijawab. Sudah ada? Ada Pak. Sudah ada. Aman. Oke, kita mulai ya pembelajarannya ya. Nah, judulnya adalah konteks global. Nah, yang pertama adalah pengertian globalisasi. Menurut A.G. Mitchell, globalisasi mengacu pada konsegran hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses di mana berbagi peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu masyarakat di belahan dunia yang lain. Lalu, menurut Welcome Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Lalu, menurut Sumarjan, mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem organisasi yang sama. Lalu, apa sih urgensi globalisasi? Nah, isu-isu globalisasi yaitu perubahan yang bersifat mendunia atau global menjadi suatu yang sangat populer setelah diperkenalkan oleh futurolog John Naisbitt dalam bukunya Megatrend 1982. Meskipun sesungguhnya sebelum itu Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock 1973 juga meramalkan bahwa masyarakat dunia industri pada khususnya akan dilanda perubahan besar. Maka ia menyatakan agar manusia janganlah berapori menolak perubahan-perubahan itu karena baik secara fisik maupun secara psikologis, ia akan mengalami kejutan. Lalu, apa sih perubahan-perubahan dari bergulirnya globalisasi? Yang pertama, terjadinya masyarakat industri. Yang kedua, teknologi yang canggih mengandalkan kekuatan teknologi canggih sentuhan atau high-tech atau high-touch. Lalu, dari ekonomi nasional, maka terjadilah ekonomi internasional. Dan adanya desentralisasi akan berubah menjadi desentralisasi. Lalu yang terakhir, demokrasi perwakilan akan berubah menjadi demokrasi partisipatori. Lalu apa sih dampak positif globalisasi? A. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Lalu B. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. C. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa sih reaksi suatu bangsa terhadap globalisasi? Nah, reaksi suatu bangsa atau negara terhadap globalisasi dapat dilihat daripada program nasionalis dalam menanggapi masalah global. Tanggapan terhadap masalah global dapat diklasifikasikan dalam 3 posisi, yaitu zero-sum nationalism, laissez-faire cosmopolitanism, dan positive economic nationalism, menurut Mukhtar Masud 1998. Nah, apa sih zero-sum nationalism? Itu posisi yang menginginkan agar pemerintah mengutamakan kepentingan nasional, walaupun hal itu dapat merugikan negara lain. Lalu, posisi laissez-faire cosmopolitanism, yaitu menghendaki pemerintah harus minggir dari area ekonomi nasional maupun internasional, yang berarti dia harus keluar itu negara. Dan posisi positive economic nationalism menghendaki agar setiap negara memikul tanggung jawab meningkatkan secara optimal kemampuan anggota masyarakatnya sehingga mencapai kehidupan yang produktif. Tetap bersamaan dengan itu, bekerja sama dengan negara-negara lain, yaitu menjamin agar peningkatan itu
tidak merugikan bangsa-bangsa lain. Nah, secara idealnya, bangsa Indonesia itu harus memilih posisi yang ketiga, yaitu positive economic nationalism. Karena perkembangan sekarang ini mengarah pada interdependensi atau saling membutuhkan antar bangsa di dunia ini. Sedangkan menurut Arif Budiman menawarkan usul agar sikap negara dunia ketiga dalam menghadapi isu-isu global yang mencakup bidang yang sangat luas di atas. Perlu melakukan delinking, artinya jangan masuk proses besar yang ini, tetapi mencari alternatif lain untuk sasaran pembangunan. Nah, hal itu diperlukan dengan alasan bahwa ciri-ciri dari dunia internasional sekarang adalah terjadinya proses teknologi yang sangat tinggi, pemasaran yang hebat, dan kapital yang menumpuk di negara-negara maju, sehingga mereka semakin sedikit membutuhkan bahan mentah ataupun tenaga kerja. Nah, sekian presentasi dari saya atau pemaparan materi kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya kepada saya. Dipersilakan bagi yang memiliki pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Apa silakan. dampak buruk dari globalisasi atau dampak negatifnya? Oh ya, dampak buruk atau dampak negatif ya bagi negara atau yang lainnya pada terjadinya globalisasi. Nah, dampak buruk dari globalisasi adalah terjadinya ketidakseimbangan ekonomi yang merata. Misalkan, yang kaya menjadi lebih kaya dan miskin akan semakin tertindas. Lalu, hal yang paling menonjol adalah terjadinya kerusakan alam. Terjadinya industri yang besar-besaran, maka akan berakibat pada perusakan alam. Oke, ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya Pak, untuk materi Oh ya, silakan. ini, apakah ada tugas untuk kita? Nah, jika tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini, maka saya akan memberikan penugasan melalui Google Classroom. Nanti di situ akan saya upload tugasnya. Kalian download terlebih dahulu Word yang saya upload di Google Classroom. Kalian bisa membuatnya di catatan atau langsung diketik di Word dan diupload kembali di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang bertanya? Tidak Pak, cukup. Oke, sepertinya cukup ya.